Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qabla tubda'a dirasah hayya nabda' dirasatana bi qiraatil basmalah. Hayya nabda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas terkait hal yang mana hal itu bisa dipahami adalah kalimat isim yang wajib dibaca nasab yang mana disebutkan untuk menjelaskan sahibul hal yang masih samar. Satu misal ja'a zaitun masyian. Zaid telah datang masyian dalam keadaan berjalan. Jalan kaki. Nah, sahih. Itu terkait hal. Jadi hal di situ harus berupa isim nakiroh. Jadi nggak boleh ja'a zaitun ar-rakiba, nggak boleh. Rakiban. Ja'a zaitun al-masya, nggak boleh. Harusnya masyan. Tapi kalau ja'a zaitun ar-rakiba, ar-rakibu afwan misalnya, itu nanti bukan jadi hal, akan tetapi jadi naat. Jadi naat, karena sama-sama ma'rifat. Ja'a zaitun ar-rakiba. Misalnya, ja'a zaitun ar-rakiba. Ja'a zaitun ar-rakib ar-rakibu. Kalau ar-rakibah salah ya. Ar-rakibu di sini nanti jadi naat. Dia jadi naat bukan hal. Hal syaratnya harus nakiroh. Berarti rokiban. Rokiban al-farosa misalnya. Telah datang Zaid yang mana mendunggangi kuda atau as-sayyarata mobil. Kemudian syarat yang kedua jatuh setelah kalam. Ini ja'a zaitun. Kemudian sahibul halnya walayakunu sahibuha ila ma'rifatan. Ininya atau sahibul halnya harus ma'rifat. Nggak boleh nakiro. Nggak boleh ja'a rojulan. Nanti bukan jadi hal lagi teman-teman. Beda lagi. Karena ini membahas terkait hal. Itu nanti sahibul halnya harus ma'rifat. Itu kemarin terkait pembahasan hal. Hari ini kita melanjutkan terkait bab tamyiz. Bab tamyiz. Teman-teman sudah buka bab tamyiz? Baik. Saya buka di Word. Oke. Ini sama kitabnya, cuma di sini saya kasih terjemah aja biar lebih jelas. Oke. Tamyiz adalah kalimat isim yang dibaca nasab, al-mufassiro yang dijelaskan atau menjelaskan jumlah atau kalimat yang samar. Jumlah atau kalimat yang samar. Jumlah atau kalimat yang samar. Saya ulangi lagi. Tamyiz adalah kalimat isim yang wajib dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan jumlah atau kalimat yang masih samar. Sudah? Satu misal, tasabbaba zaitun arokon. Tasabbaba bercucuran sopo zaitun zait. Nah, misalnya, oke. Misalnya, tasabbaba zaitun. Zait bercucuran. Ini
kalimat jumlahnya ini itu sudah jelas atau masih belum jelas? Belum jelas. Belum jelas ya. Karena banyak kemungkinan yang bercucuran. Bisa jadi darahnya, bisa jadi nanahnya, bisa jadi air matanya, bisa jadi apa lagi? Bercucuran. Nah, itu tadi banyak kemungkinan kan belum jelas teman-teman. Lah, ketika dijelaskan yang bercucuran apa, maka di situ dia berupa tamyiz. Ternyata yang bercucuran itu keringatnya. Apa nih arokon atau dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Jawanya. Tasababa zaitun arokon. Ternyata yang bercucuran itu keringatnya. Lah, keringatnya ini disebutkan untuk menjelaskan jumlah yang samar, jumlah fi'liyah yang samar. Satu misal lagi, tafaqaha bakrun. Bakar menurunkan. Bakar menurunkan. Ini seumpama disebutkan hanya bakar menurunkan, ini sudah jelas atau belum, teman-teman? Belum. 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 Karena banyak sekali kemungkinan apa yang diturunkan. Nah, bajunya kayak, celananya kayak misalnya. Menurunkan apa barang benda yang ada di atas misalnya. Eh, Setelah disebutkan, oh ternyata yang diturunkan itu apanya? Sahman, lemaknya. Itu, lemaknya. Oke. Satu misal lagi. Ishtaraitu isrina gulaman. Ishtaraitu isrina gulaman. Atau misalnya saya ganti di sini. Ishtaraitu isrina bakoron misalnya. Bakoron. Atau enggak, saya sebutkan dulu. Enggak, saya sebutkan dulu. Saya membeli 20. Ini kira-kira sudah bisa dipahami 20 apa? Belum. Belum. Belum ya. Jelas. Nah, ini kalimat. Ini dia posisinya menjelaskan kalimat. Saya membeli 20. Apa yang dibeli? Setelah disebutkan baru paham. Apa nih bakoron? Apa yang dibeli bakoron? Sapinya. Saya membeli 20 sapi. Sapi. Nah, sama. Malak tutis ina, saya mempunyai 90. Apa ini 90 apa? Bisa jadi mobil, rumah, kapal laut. Kapal laut misalnya apa itu? Uang misalnya 90 juta uang. Karena kalau tidak disebutkan kurang jelas. Nah, tujuannya tamyiz ini apa? Untuk menjelaskan jumlah atau kalimat yang masih samar. Nah, itu gunanya tamyiz. Zaitun akramu minka aban. Zaitun teh Zaid iku akramu mulia minka tinimbang sira abane aban. Ayahnya Zaid lebih mulia darimu. Ayahnya tapi bukan orangnya. Satu misal, huwa ajmalu minka. Dia lebih tampan. Apanya lebih tampan? Wajahnya. Nah, ini nanti ini lebih lebih ke indah ya. Ajmalu itu indah. Kalau tampan itu jamilun. Indah. Huwa ajmalu minka. Dia lebih indah darimu. Apanya ini yang indah? Tubuhnya kah? Mobilnya kah? Wajahnya kah? Oh, ternyata minka wajahan, wajahnya. Satu misal lagi saya buatkan contoh. Misalnya, ana aksaru minka. Saya lebih banyak darimu. Apanya ini yang lebih banyak? Kira-kira sudah jelas, teman-teman? Belum. Belum jelas. Nah, ini butuh tamyiz atau suatu hal yang menjelaskan ketidakjelasan sebelumnya. Ternyata apa nih ilman? Ilmunya.
bisa jadi. Atau apa nih malan hartanya? Oh, hartanya yang lebih banyak. Apanya sayarotan misalnya, mobilnya. Nah, gitu. Jadi mereka ini digunakan untuk menjelaskan jumlah yang masih sama. Gitu. Itu teman-teman penjelasan terkait tamyiz. Jadi tamyiz digunakan untuk menjelaskan kalimat atau jumlah yang samar. Dan dia wajib nasab, ya, dia wajib nasab. Makanya di sini arokon, syahman, bakoron, nakjatan, aban, wajahan, ya. Dan harus berupa isim nakiroh, harus berupa isim nakiroh, nggak boleh tasab bapak zaitun al aroko, nggak bisa teman-teman. Istaro itu isrina al bakoro, nggak bisa teman-teman. Dia harus nakiroh, ini harus nakiroh, 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 nakiroh. Idakum as-soal? Ada pertanyaan teman-teman? Apa Ustaz asal? Tafadhol. Jadi tamyiz ini Ustaz, dia selalu terletak di akhir kalimat ya Ustaz? Naam. Karena Hmm. menjelaskan kalimat sebelumnya. Hmm. Menjelaskan kalimat sebelumnya yang masih samar atau dirasa butuh penjelasan. Nah, penjelasan ini disebut tamyiz. Jadi kedudukannya dalam susunan kalimat dia menjadi tamyiz. Ciri-ciri pasti ya ini teman-teman. Ciri-ciri pasti dia berupa tamyiz. Ciri-ciri pasti. Yang pertama, ini tambahannya. Yang pertama itu jatuh setelah kalimat bilangan atau adat makdud 11 sampai 99. Kalau ada kalimat terletak setelah bilangan 11 sampai 99 itu pasti jadi tamyiz. Misalnya ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kaukabannya itu pasti jadi tamyiz. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nah, ini pasti jadi tamyiz. Karena terletak setelah bilangan 11 sampai 99, teman-teman. Udah? Ciri-ciri yang kedua itu terletak setelah isim tafdil. Isim tafdil itu apa? Isim yang menunjukkan makna lebih. Seperti aksaru, lebih banyak. Afdolu, lebih utama. Akbaru, lebih besar. Ajmalu, lebih indah. Apalagi teman-teman. Asghoru, lebih kecil. Jadi kalau berkeinginan untuk membahas Arabkan lebih kecil atau bermakna lebih ya teman-teman, itu pakai diikutkan wazan af'alu. Kabirun artinya apa, teman-teman? Besar, Besar. Bahasa Arabnya lebih besar. akbaru. Nah, Baru. akbar gitu. Jadi kalau terletak setelah isim tafdil, ini namanya isim tafdil, itu nanti kalimat yang i'rabnya nasab itu pasti jadi tamyiz.
Itu ciri-cirinya teman-teman. Dan tamyiz itu harus nakiroh. Terletak setelah jumlah. Baik, indah soal atau masih berangan-angan sang tadi hukum. Contoh bila bilangannya kurang dari 9, Ustadz. Oh, itu nanti bukan jadi tamyiz. Dia jadi susunan idhofah. Contoh 3 menit. Itu nanti bahasa Arabnya salah sudaqa'iq. Gitu ukhti. Kalau kalau 1 sampai 10 itu nanti dia bukan jadi tamyiz, akan tetapi jadi mudhof ilaih. Oke, Ustadz, syukron. Ustadz Afwan, Ya, gimana tadi Ustadz terletak setelah adat ma'dud? kalau terletak setelah 11 sampai 99, adat 11. 11 sampai 99. Berarti kalau kurang dari 11 itu ini ya Ustadz, mudhof ilaih ya Ustadz. Ya, mudhof ilaih. Ya, syukron Ustadz. Saya membeli 50 mobil. Bahasa Arabnya gimana? Ukti ganteng. Istaroitu khamsuna sayyarotan. Oke. Khamsuna atau khamsina? Siapa ya? Istaroitu, iya. Istaroitu, istaroitu khamsina. Oh iya, khamsuna, Ustadz. 50 ya. Lah khamsina ada 50 dah. Sayyarotan. Bingung, Ustadz. Oke, khamsina 50 itu jadi apa? Jadi, maf'ul bi. Maf'ul bi. Maf'ul bi jamak mudzakkar salim nasabnya dengan tanda apa? Nggak tahu. Nah, itu harus hafal. Nih, terlihat di papan? Di papan di layar? Tidak. Oh, tidak. Nih, jamak mudzakkar salim nasabnya dengan tanda ya. Oh, iya. Oke, oke. Mending hafalkan ini aja, Ustadz. Nggak paham sama sekali ya. Lah Nggak ini hafal maksudnya. Heeh. Kan kemarin sudah saya bilang dari awal. Yang pertama harus hafal ini dulu. Besok minggu terakhir ya. Ini kan halaman terakhir teman-teman. Tuh halaman terakhir ini. Walah. Dan halaman terakhir itu ya seharusnya nggak terakhir. Ini yang awal sebelum mulai pembahasan. Karena ini harus hafal dulu, harus paham dulu. Tambah ditaruh di akhir. Gitu. Tapi sudah benar tadi. Istaro itu isrina sayarotan. Bagus. Sayarotannya jadi
Jadi tamyiz. Tamyiz. Karena menjelaskan maksud adat maksud Ya, konsina. ya benar, sahih. Al-akhar, indakum soal. Kalau ciri-ciri mudhof ilaih kemarin Ustaz. Yang pertama di doma, kemudian di fathah ngoten ta. Yang pertama itu bukan itu majhul itu. Waduh, Itu kan kan bingung. majhul kayak nusiro ditolong ya kan di domah awalnya. Ada lagi. Besok, besok, besok kita bahas mudhof ya. Ini. Oke. Nah, ini isim-isim wajib dibaca jer. Ya, ini mudhof ilaih. Atau sekarang juga boleh. Banyak kolom apal Ustaz ha, i'rab, dhamir dan wazan. Banyak belum apal Ustaz. Hah. Ya, alaikum bil hifd. Makanya dalam metode nahwu itu yang pertama emang dihafalin teman-teman. Sambil jalan. Di sekolah saya itu dihafalin bednya 250. 150 kelas 1, 200 kelas 2, 250 kelas 3. Sorof pun juga sama dihafalin. Nah, minimal hari ini teman-teman paham apa itu tamyiz. Ya. Kalau sudah paham Ustaz tamyiz. Apa kalau atau apa? Sudah, insya Allah sudah hafal. Oh, nah, coba bahasa Arab kan, dia lebih lebih banyak hartanya. Dia laki-laki Ustaz. Ya, Buah, mm-mm. buah ajmala, eh, buah ajmal, buah ajmalu malan. Ah, loh, Hartanya. Buah Ajmalu itu, ajmalu. loh, Ajmalu itu lebih indah. Oh, aksaru. Aksaru. Buah aksaru malan. Oke. Coba buat contoh 3. Teman-teman silakan buat contoh 3. Bebas. Saya tunggu teman-teman ya. Buat contoh 3. Bab tamyiz.
Yang sudah bisa angkat tangannya. Nah, Tayyib, Ukhti Nurul, tafadholi. Ustaz. Ishtara itu ritlan milhan. Naam, sahih, benar. Dua, Ghalatil ardu idban komhan. apa? Ghalatil ardu izban komhan. Naam, sahih. Ba'a at-tajiru zira'an hububan. Oke, sahih. Ini ambil contoh dari mana? Dari buku, Ustaz. Buat sendiri lah. Enak kali, buat sendiri. Ya, Oke, oke, Ustaz. ditunggu. Ini Ustaz, udah Ustaz. Eh, Toba al-makanu hawaan. ya bener. Buat sendiri tuh. Nah, terus fado al-kolbu sururon. Iya, Terus bener. satu lagi belum Ustaz. Oke. Yang terletak setelah isim tafdil, gimana? Yang tafdil tadi bermakna lebih ya Ustaz. Iya. Kaifanaan. Hmm, bentar Ustaz, mikir dulu Ustaz. Nah, Tayyib. Ukti Rosi Nur Salihah. Nah, Ustaz, tapi mau tanya dulu. Itu Nah, yang di contohnya Ustaz itu kan malaktu ya. ya. Kenapa di situ saya memiliki kenapa tidak pakai yang indi itu kenapa ya, Ustaz? Apa? Apa sama aja? Tidak pakai apa? Nggak pakai indi. Indi Indi, boleh. iya. Boleh. Oh, boleh ya. Boleh. Inti Artinya oh ya. saya mempunyai. Kalau malaka itu fiil, malaka yang melaku. Oh, kalau ini apa Ustaz? Isim. Oh, nah, Ustaz. Yang pertama malaktu eh, salah satu kutuban sahih. Oh, Nah, kata. apa? Kalau tadi terkait bilangan, kapan Mhm. dia disebut tamyiz? Ketika terletak bilangan 11 sampai 99. Kalau di bawahnya 11 berarti Oh, jadi mudhof ilaih. 11 sampai 99. Oh, Tadi gitu. saya tulis tadi 11 sampai 99. Hmm, berarti malak tuh Mm-mm. eh,
Salasina, Heeh, kan tiga, sana umur 11, 11 tahun. Kata, kata, 30. kata. Oh, Ya, ya, ya. 30, heeh. salasi, eh, Salasina. salasun, Salasi. salasin, salasin, Heeh. malasu, salasina, kutuban. Salasina kutuban. Heeh. Sahih. Oh, sahih. Eh, Ishtaro itu khamsata asyara daftaron. Khamsata asyara daftaron. Sahih. Oh, sahih. Terus, huwa Heeh. asgharu min ka. Apanya yang lebih kecil? Oh, Belum jelas itu. eh, oh, huwa, Asgharu minka jisman badannya. oh, jisman. Atau Berarti tamjidnya berarti jisman ya, Ustaz? iya tamyiznya jisman itu. Ah, Wa asgharu minka jisman. Mm-mm. Gitu. Sip, sip, Wa sip. asgharu minka yadan. Oh, boleh, dia lebih kecil darimu tangannya. Hmm. Lanjut, contoh ketiga. Kan sudah tiga, Ustaz. Oh, sudah Malaktu tiga. istara itu. Oke, sahih. Mal'an uhi Ya, juga hadan dain. syukran, Ustaz. Apaan? Ya, Ustaz. Betul. Indi mi'atu wa khamsuna tulaban. Toliban. Oh, toliban. Nah, kalau kemarin kelas saya itu saya jelaskan terkait adat makdud. Jadi 1 sampai 2 itu pos jadi apa, 3 sampai 10 itu jadi apa, 11 sampai 99 itu jadi apa, ketentuannya itu gimana. Jadi kalau 11 sampai 99 itu harus mufrad, makdudnya mufrad. Oh, gitu, Ustaz. Nggak boleh tulaban kan jamak. Iya. Jamak itu hanya digunakan ketika bilangan 3 sampai 9, sampai 10. Nggih, nggih, nggih. Toliban. Berarti kalau sampai 150 itu boleh nggih, Ustaz, nggih? Boleh, pokoknya kan terletak 50-nya itu. Oh, iya. Indi Mm-mm. mi'atu wa khamsuna toliban. Naam sahih, sahih. Contoh nomor Nomor 2. 2, Ahmad Akbaru min Hamid badanan or jisman. Kok or jisman? Au jisman. Oke. Oke, si paling Nomor bahasa 3, Inggris. Ya. nomor 3, tatbuhu ummi akalan. Apa? Makanan. To aman. Oh, aman. Ya. Salah. Belum, Makanan. belum. Belum. Aman itu nanti jadi maf'ul bi. Kan uh, tatbahu kan itu maklum. Dia harus butuh maf'ul bi dulu. Akalan. Tatbuhu ummi akalan sihian. Itu dari naat. Aduh. Kan gini, harus setelah terletak setelah jumlahnya itu harus samar. Kalau tatbahu itu masih butuh maf'ul bi nanti jadinya. Jadi tatbahu ummi to'aman. Umi memasak makanan. Terus gimana Ustadz ini? Tatbuhu ummi to aman. Tidak jadi To'am. ya. Tat tatbahu ummi to'aman lahman. Lahman itu apa Ustadz? Daging. Oh, Ibu saya masak makanan. Makanan apa? Apa nih to'aman daging. oh iya. Berarti to aman ini masih maf'ul bi, masih Mm-mm, masih membutuhkan maf'ul bi. tamyiz. Iya. Oh,
Contoh kedua, contoh ketiga. Berarti ini yang ketiga, Ustaz. Oh, ketiga. Tambah satu. Tambah satu. Sayang, belum masuk. Nah, saya aja enggak ibu. Eh, Ridho, Mm-mm. Asgoru, Mm-mm. Min Ulum, eh ya Cisman aja Ustaz. Susah. Nah, sahih. Tayyib. Syukran ala husni ijabatik. Wal akhar yang lain, tafadhal. Anu Ustaz, Naam. eh ana aksaru min akhi darajatan Ustaz. Masya Allah. Oh, aksaru. Lebih Ya Ustaz. banyak. Saya lebih banyak derajatnya darimu, dari saudaraku. Oke, benar. Tiga ya Ustaz. Ya, tiga. Ana kalau ana aksaru kok saru Ustaz, saya lebih pendek dari adik saya. Ana Mm. aksaru min akhi qomatan. Boleh. Qomatan qomatan sama jisman beda ya Ustaz. Beda. Dedeknya apa ya? Soalnya sudah mewakili aksoru itu. Sudah lebih pendek. Jisman badannya. Tuh. Hmm. Contoh ketiga. To'ami atyabu min minha to'man, atau saya tuh mau bilang makanan saya lebih enak dari Fatimah. Itu gimana Ustaz? To'ami atyabu minha to'man atau Tokman. Iya, benar. Rasanya. Makanan saya lebih enak daripada da- Fatimah. Apanya? Rasanya. ya. Sahih? Eh, minha itu cukup Ustaz atau kita harus memakai Fatimahnya? Iya. Ya, gimana Ustaz? Gimana ulangi? Maksudnya tadi minha itu cukup hanya memakai minha atau memakai Fatimah agar lebih jelas. Boleh, boleh. Min Fatimah boleh, Minha boleh. Hmm, ya, Ustaz. Nanti kan tergantung posisi orangnya. Kalau misalnya diajak bicara itu sudah paham ya cukup. Hmm, ya, Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Afwan Ustadz mau bertanya. Tafadhol. Itu yang contoh dari Ustadz yang huwa ajmalu minka wajhan. Seumpama yang minkanya itu disebutkan orangnya itu berarti nggak perlu menggunakan huruf jar atau tidak. Contohnya kayak sebenarnya Muhammadun akromu amron atau kasih min. Kasih min, harus kasih min. Jadi Kasih min. perbandingan, iya. Berarti Muhammadun akromu min amrin gitu Ustadz. Ya, benar. Sahih. Bukan Muhammadun Ustadz. Abdul. Iya benar. Kasih min. Bukan Ustadz. Afwan. Al-akhar?
Bulan kemarin teman-teman kan ikut bulan pertama kan? Itu dijelaskan adat maksud apa enggak? Jelaskan. Dijelaskan, Ustaz. Nah, tayyib. Satu bilangan satu itu nanti ketentuannya gimana? 1 sampai 2. Saya tadi kayaknya masih bingung terkait bilangan. Coba Ukhti Aisyah bahasa Arab kan 3 buku. Salah satu kutubin. Nah, sahih. 3 eh, 3 mobil. Lalu Jamaknya mobil apa ya Ustaz? Syayarotin, sayaratun mobil. salasu sayarotin. Salah sayaratun. Nah, sahih. Kalau 11 mobil, lama kali. Uh, ahada asyaratan sayarota gitu Pak Ustaz. Ahada 11 bahasa Arabnya apa? ahada asyara ahada asyara Ahada atau ihda? Pakai yang mana? Ahada atau ihda? ahada Ihda, pakai ihda. oh ihda asyarota sayarota apa? Ihda asyar. Ihda asyara. Iya. Nah, saya itu punya rumus tersendiri kalau mau belajar adat ma'dud. Karena 1 sampai 2 itu nanti ada kaidahnya. 3 sampai 9 ada sampai 10 ada kaidahnya. 11 sampai 12, 21 sampai 22, 31 sampai 32 dan seterusnya. Itu juga ada kaidahnya, ketentuannya. Kemudian 23 atau 13 dan seterusnya itu ada kaidahnya juga. Jadi setiap bilangan itu ada ketentuannya sendiri, teman-teman. Emang di adat ma'dud itu kalau dalam soal olimpiade itu yang paling banyak. Soalnya paling paling banyak kaidahnya, bukan banyak sih. Setiap angka ada kaidahnya. Setiap kelompok bilangan ada kaidahnya. Yang maksudnya pakai jamak, yang maksudnya pakai mufrad. Tapi kalau saya jelaskan adat ma'dud, insya Allah bisa dipahami, mudah dipahami karena kita sudah membahas terkait jamak, juga sudah bahas terkait mufrad, juga sudah membahas lebih mudah. Baik. Akhi Habibi, Nah, Ustaz. coba buat contoh 3. Oh, lama Ustaz. Masih nyari kalimatnya Ustaz. Oke.
Akhi amar ma'ruf. Baik, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan teman-teman. Kurang 5 menit ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan tipis-tipis. Kalau kayak gitu, saya tunggu pertanyaannya aja deh. Insya Allah kita besok membahas terkait ini, bab terakhir. Isim-isim yang dibaca jer. Tafadhol teman-teman, in kuntum turiduna an tas'al, yang mau bertanya. Loh, masa? Loh. Anta dirukum ya. Saya akan menunggu, nanggung kurang beberapa menit. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan besok ya. Terkait isim-isim yang wajib dibaca jer.
Ini isim tafdil tidak bisa digabung dengan dhamir Ustaz. Bisa? Boleh, Ukti Aisyah. Halo? Contohnya Ustadz, Contohnya ya sesuai kebutuhan, misalnya lebih baik darinya. Ajmaluha itu sudah mengandung mengandung huruf min. hmm, Ajmaluha, lebih baik darinya. Itu kan susunan idofah. Ya, ya nggak Uti Aisyah? iya Ustadz. Ya, lah susunan idofah itu mengira-ngirakan 3 huruf. Nah, besok, insya Allah. Tahu Jadi di Ustadz. sana itu mengira-ngirakan min. Hmm, Sudah lebih baik darinya. Ajmaluha. bukan Ustadz. Afwan, akbaruha. Ustadz, Nah, ya itu yang berpasangan selalu mu'annas. Contohnya bumi dan langit. Yang lainnya apa saja, Ustadz? oh bumi dan langit beda. Eh, bumi dan ya matahari sama bulan. Oh, Tapi itu ndak. yang Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza. Qamar itu wasyamsi wadduhaha. Samsun itu mudakar, qamar itu Samsun itu muannas, qamar mudakar. berarti itu bukan pasangan ya, Ustadz? Maksud saya itu loh, apa sesuatu yang berpasangan pasti itu tulisannya disebut mu'annas. Heeh. Nah, yang saya tanyakan, yang berpasangan itu apa saja? Lah, matahari sama bulan itu bukannya berpasangan, tapi dalam Al-Qur'an sudah dinas, sudah ditentukan yang satu mudakar, yang satu muannas. Yang berpasangan ya seperti mata, kaki, Telinga itu saja, ya, tangan. nah, Itu hanya anggota badan, Ustadz. iya, selebihnya dinas dalam Al-Qur'an. Kan kan anggota badannya berpasangan, ya kan? Oh, nggih, Ustadz. Iya, Syukron. bukan semuanya berpasangan, suami istri berpasangan tetap suaminya mudakar, tetap mudakar. Oh, nggih. Iya kan? Syukron, Ustadz. Wan. Tayyib li anna waqtana qad indah ya nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Hadana Alamin. Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat barokah. Insyaallah besok kita pertemuan terakhir. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Syukur Wan. Salam Ustadz. Ustaz. Ya.